Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita rapikan dulu ya untuk panah-panahnya yang ada di sini. Jadi, untuk merapikan panah-panah ini kita bisa lakukan seperti ini anak-anak. Contoh ini ya, dari yang ini dulu. Yang nomor 5 ini. Klik kanan, kemudian kita pilih line style. Ya, kalau saya pilih yang suka yang bawah ini. Nah, seperti ini. Ya, kemudian yang ini juga biar rapi ya. Nah, ini kemudian bisa kita atur seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini bukti pembayaran. Nah, seperti ini ya. Dan semakin teratur, kemudian enak dibaca begitu anak-anak. Atau ininya mau diperbesar juga nggak masalah ya. Oke, selanjutnya yang ini nomor 3 ini ya. Oke. Mana ya, supaya enak lah. Nah, oke, ini akan diperbesar. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian agak ke sini ya. Nah. Yang ini. Oke. Ya, selanjutnya nanti Anda atur sendiri ya supaya terlihat rapi begitu. Kalau rapi enak dibacanya anak-anak. Nah, kita cek lagi ya. Cek lagi. Ya, sudah 0 error tadi. Kita simpan. Ya. Nah, sudah jadi DFD level 1. Ya, namun di sini belum final. Ya, kita harus memecah kembali menjadi DFD level 2. Ya. Oke, yang kita pecah yang mana dulu? Ya. Misalkan sub ini atau sub yang ini. Yang paling penting yang mana misalkan. Ya. Semuanya penting sih. Oke, kita pecah dari yang ini dulu ya. Yang proses mendaftar. Oke, kita klik. Nah. Ya, ketika dipecah sudah jadi lebih detail lagi anak-anak ya. Yang tadi entitasnya kan ada pimpinan itu. Jadi di sini tidak ada. Yang terlibat hanya kalau kita cek tadi, jadi ngeceknya bukan lagi yang kontak diagram tapi yang nomor 2 ini. Nah, di sini sistem subproses yang ini ya. Nah, jadi setiap dipecah dia berubah. Harus kita rapikan kembali. Ya. Ya, di sini kan ada 3 panah ini. 1, 2, 3. Ya, kan ini kan beda jalur udah yang ini. Ya, 1, 2, 3. Nah, makanya di sini ada 3 entitas ya. Nah, di level ini
kita ciptakan sebuah tabel ya anak-anak ya. Ya, karena sistemnya ini sangat sederhana, jadi ya kita bentuk aja tabelnya. Nah, yang kita butuhkan di level ini adalah terbentuknya sebuah data storage atau tabel ya. Oke, namun ada syaratnya juga. Jadi kalau sudah ada tabelnya, jadi tabel itu diapit oleh 2 subproses. Jadi memang begitu syaratnya anak-anak. Perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan itu, nanti sistemnya error. Gitu ya. Langsung saja gimana? Contohnya seperti ini. Contoh ini ya. Oke, kita klik yang ini, data store. Data store atau tabel ini. Nah, di sini kan terbentuk tabel calon mahasiswa ya, atau tabel mahasiswa begitulah. Jadi kita kasih nama dulu di sini. PB misalkan. Ya. Namanya terserah, yang penting sesuai dengan datanya ya. Oke. Saya ketik TB apa MHS begitu. Nah, ini. Coba kita lakukan, kita langsung masukkan ke sini ya. Coba. Nah, ini juga. Nah, yang terjadi adalah tidak bisa, nah. Ya, memang syaratnya itu kita tidak boleh melakukan langsung masuk ke sini, tidak bisa. Jadi sistem menolak. Nah, jadi syaratnya bagaimana? Harus ada subproses. Harus ada subproses. Harus ada 2 subproses sebelum ke tabel ini. Ya. Jadi ceritanya mulai dari data flow nomor 1 ya. Jadi kita tambahkan subprosesnya di sini 1, 2. Nah, kita lihat. Kita lihat di sini program akan memberikan nomor secara otomatis ya. Jadi sekarang 1.1.1. Yang subproses kedua 1.1.2. Nah, 1.1 ini kan dari sini. Nah, ini ya, 1.1. Setelah dipecah jadi 1.1, yang di sini 1.1.2. Nah, kemudian kita kasih nama subprosesnya. Ya, misalkan apa? Proses ya, proses mendaftar. Oke, yang di sini proses simpan data misalkan ya. Karena datanya sudah tersimpan ketika melakukan pendaftaran tadi. Nah, di sini ini kan harus ada panah yang ke sini. Nah, di level ini kita wajib memberikan data flow tambahan. Tetapi Anda tidak diperbolehkan untuk melakukan penghapusan di 3 data flow ini. Tidak boleh. Kalau Anda melanggar, maka yang terjadi adalah error. Ya, gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Oke, kemudian kita butuh panah. Ya, kemudian ke sini 1. Nah, kalau yang ini langsung masuk ke sini. Ya, begitu ya. Ya. Saya turunkan aja. Oke. Nah, kemudian data yang mengalir di sini kita ambil dari panah-panah yang ada di sini, anak-anak. Ya. Jadi datanya ada di sini ya. Di sini kan mengalir data ini. Nah, jadi caranya Anda klik aja dari data yang
data flow yang belum terisi atributnya atau fieldnya ya, diklik 2 kali. Data item kan kosong toh di sini. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya Anda klik add. Ya, kok masih kosong Pak? Ya, ini diklik, pilih all. Nah, baru kita pilih. Nah, data yang mengalir di sini, ini data apa saja? Kita cek dulu. Kita harus hafal. Oke, cancel deh ya. Oke. Kita cek ini di sini. Di sini kan ada 5 data nih. Ada nomor daftar, nama mahasiswa, alamat FHS, tanggal lahir, bayar ya. Ada 5 field. Berarti kita di sini ya, kita ambil datanya hanya 5. Yang pertama adalah nomor daftar, kemudian nama, alamat, tanggal lahir sama bayar. Yang ini tidak. Ya, jangan sampai kita ambil ini error nanti. 2 ini ya. Karena beda aliran. Wah, beda aliran ya. Oke. Ya. Ya, ya namanya belum ya. Ya, kita kasih nama apa? Data gini aja. Data MHS. Ya. Yang ini juga sama. Sebentar. Dari ini dulu, tabel ini dulu. Klik. Data item kosong kan ya. Lalu kita ambil. Nah, ini otomatis di sini ada. Nah, kita ambil. Oh iya, mau diurutkan, monggo. Ya, urutkan. Pak, mau saya urutkan silakan. Gini ya. Nah, kalau urut Anda biasakan rapi, tersistem, ya itu lebih enak. Oke. Sekarang yang ini ya, sekarang data flow ini. Nah. Oke, kita urutkan lagi. Ya. Oke. Sama juga ini ya, data LHS ya. Oke, kita cek. Satu error, yang ini belum ya. Oke. Nah, pihak bank itu membutuhkan data calon mahasiswa itu. Nah, ini kita tidak perlu membuat subproses lagi ya, karena datanya kan sudah tersimpan di tabel ini. Jadi kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, ini sudah selesai. Kita cek. Nah, ini sudah 0 error ya. Nah, kemudian tinggal kita rapikan anak-anak supaya enak membacanya. Kemudian oke, ini ya. Ya. Ya, oke. Terakhir. Nah, sudah selesai. Oke. Ini DFD level 2 ya. Nah, ini sudah 0 error. Oke. Ini sudah tercipta sebuah tabel, anak-anak. Sudah tercipta sebuah tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita kembali ke DFD level 1. Nah, di sini kan masih ada yang belum kita pecah ini. Kurang 1 ya. Kurang 1 lagi yang belum dipecah. Jadi kita pecah dulu yang ini ya. Nah. Oke, di sini ada bank. Oke, admin di sini tadi. Oke, pimpinan ini calon mahasiswa. Ya.
Oke, seperti ini. Nah, kalau kita analisis tadi, anak-anak ya, analisis tadi di apa namanya, subproses pendataan siswa. Kalau kita cek di sini, ini kan cuma 5 field ya, 5 atribut. Tadi kan masih ada sisanya itu. Ketika kita cek lagi ya di kontek diagram. Nah, ini contoh yang dari mulai 4 ya. Kita cek nih. Ini kan ada 2 lagi nih. Nah, ini ada tabel tersendiri anak-anak. Tabel tersendiri. Ya. Oke. Ya. Ya, seharusnya tadi bisa juga kita masukkan yang pembayaran tadi ya. Oke. Gak masalah, kita analisis dulu. Oke, yang ini ya. Ini berubah tadi. Kita perbesar lagi. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan tabel ya. Kita membutuhkan tabel. Nah, tetapi di sini kita tidak perlu membuat tabel. Mahasiswa tidak perlu. Kita tinggal mengambil saja, anak. Kita tinggal mengambil datanya saja dari tabel mahasiswa tadi. Ya, istilahnya join ya. Istilahnya itu join. Nah, nanti di pembahasan ketika kita praktek menggunakan ini ya SQL, kita pelajari juga bagaimana cara melakukan join antar tabel. Seperti itu ya. Ada caranya. Oke, itu secara teknis nanti ya di pemrogramannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang di sini. Oke, kita butuh ini ya. Ya, tabel. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ini kalau kita masukkan di sini tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ya, tidak bisa, mau dipaksa berapapun tidak bisa ya. Ya, oke, kita kasih nama tabel apa? TB transaksi. Atau tabel bayar, begitu nggak masalah. Tabel pembayaran. Ya. Nah, beginilah. Ya, intinya ini tabel untuk menampung transaksi pembayaran. Oke, di sini butuh sub proses. 1, katakanlah di sini 2, beginilah ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ini. Di sini program atau aplikasi akan memberikan nomor secara otomatis mengikuti yang ada di sini ya. Nah, ini kan 1.2. Kalau kita baca tadi, nah, di sini 1.2.1, 1.2.2. Nah, kalau dari mana tadi? 5 ada di sini, jadi kita tukar aja di sini begini. Jadi tidak masalah anak ya. Oke, ini dari 4 dari 4. Oke, supaya tidak terlalu jauh, ini saya pindah ke sini ya. Jadi 4 ini masuk ke sini. Nah, ini ya. Nah, di sini nama subprosesnya apa? Kita kasih nama apa? Proses. Ya, proses pembayaran.
daftar, misalkan begitu ya. Proses pembayaran daftar, oke. Ya. Terus kemudian ini bukti pembayaran ini ya. Jadi tersimpan ya, dari tersimpan ke dalam sebuah tabel. Nah, tabelnya ini anak-anak. Berarti kita butuh panah untuk mencapai tabel ini ya. Jadi kita butuh tambahan data flow. Kita klik, masukkan ke sini. Nah. Oke, kita klik 2 kali. Nah, kalimatnya yang cocok apa ini kira-kira? Apa? Data pembayaran begitu ya. Data pembayaran. Oke. Kemudian di sini nah kita tidak perlu seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu membuat tabel baru di sini. Tabel baru, tabel mahasiswa tidak perlu. Jadi kita tinggal add saja. Kita klik all. Nah, ini kita masukkan semua. Nah. Kita masukkan semua. Ya. Spread seperti ini. Baru kita atur lagi ya. Oke. Alamat ya seperti ini ya. Oke, kemudian di apply ya data pembayaran. Nah, maka di tabel ini juga otomatis kita ambil atributnya, semua atribut itu kita ambil. Nah ini ya. Oke, kita atur kembali. Ya, sudah. Nah, sekarang tinggal yang ini ya. Ya, misalkan ini apa? Proses apa ya? Oke, bentar. Nah, ini bisa juga kita tidak memerlukan, ini juga ada masalah. Cukup satu ini, kemudian datanya kita ambil dari sini ya. Atau nggak apa-apa lah kita mana? Nggak apa kita butuhkan juga apa? Ya kita teruskan aja yang ini ya. Proses apa? Simpan gitu aja. Ya. Simpan data begitu ya. Ya, simpan data. Oke. Simpan data apa ya? Data ini, data pembayaran ya. Ya, simpan data pembayaran. Oke, sudah. Ya, memang yang menentukan seperti ini kadang gampang-gampang susah ya menentukan kalimat-kalimatnya ini anak-anak ya. Oke, ini masuk, kita butuh tambahan ke sini. Ya. Butuh tambahan panah. Kalimatnya sama aja, data pembayaran. Nah, data pembayaran. Jangan lupa data itemnya kita ambil semua ya, full. Oke, ini naik. Ini. Kemudian tanggal lahir. Ya, sudah. Nah, baru entitas admin dan yang lain. Nah, ini kemana? Ini langsung ke sini nggak apa-apa, anak. Ya. Atau masuk ke sini juga tidak masalah. Ya, ke sini aja. Ya, kemudian yang ini juga begitu. Pimpinannya. Ini sudah selesai.
Kita atur dulu ya panahnya ya, supaya rapi ya. Oke, ini. Oke, ini pimpinan. Atau ini agak kesini ya, supaya tidak terganggu. Nah, oke, seperti itu anak-anak. Sudah selesai. Simpan, kita cek model. Oke, sudah selesai ya. 0 error ini. Ya. Jadi analisis kita di sistem pendaftaran mahasiswa baru secara online sudah selesai. Nah, kemudian kita ke kontak diagram ini ya. Kita atur juga biar rapi ya. Oke, biar rapi seperti ini. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, dari konteks diagram ini kita cek. Ya. Maka didapati hasilnya 0 error ya. Model sudah betul, tidak ada error yang ditemukan. Ya, berarti sistem ini sudah valid dan bisa diterapkan. Ya, ke pembahasan berikutnya yaitu ke pembuatan kita bisa melakukan analisis selanjutnya adalah ke pembuatan. Nah, dari analisis sistem ini kita beralih ke namanya ERD anak-anak. Entity Relationship Diagram. Nah, dari ERD nanti itu jadi sebuah database di mana di dalam database itu ada tabel-tabelnya. Begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui dalam satu database itu ada sekian tabel, ya, maka selanjutnya analisis berikutnya adalah kita membuat flowchart, ya, flowchart program plus juga ada algoritmanya, algoritma dari sebelum kita melakukan pembuatan program, sebelum kita ngoding ya, kita bisa melakukan analisis di situ. Nah, setelah flowchart jadi, baru kita membuat layout ya, layout atau interface ya, layout programnya. Maka setelah itu tahap berikutnya adalah membuat program. Jadi lumayan panjang ya anak-anak ya. Tapi dengan adanya dokumentasi seperti ini, Anda akan terbiasa, kemudian Anda terbiasa profesional seperti itu. Ya, mungkin itu saja bisa Anda praktekkan ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.